Makasih. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dan juga orang tua rohani kita. Terima kasih Pak Pendeta Julius Ishak yang memberikan kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan dan juga seluruh pengurus jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersama-sama akan belajar bagian firman Tuhan. Hari ini kita mendapatkan tema dari gereja kita yaitu berbuah bagi Tuhan. Berbuah bagi Tuhan. Dari Yohanes 15 ayat yang keempat, kita bersama-sama akan belajar bagian daripada firman Tuhan tentang berbuah bagi Tuhan. Yohanes 15, saudara sekalian, ayat yang keempat, Alkitab berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sekali lagi ayat terkenal ini saya bacakan buat Anda. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara-saudara sekalian, tahun ini gereja kita memiliki tema kesehatan rohani. Dan saudara-saudara sekalian, salah satu ciri kesehatan rohani adalah tentang bagaimana kita bisa berbuah bagi Tuhan. Saudara sekalian, adalah sesuatu yang wajar. Kalau sesuatu yang sehat itu akan berbuah, saudara-saudara. Sekali lagi prinsipnya adalah segala sesuatu yang sehat akan berbuah dengan sendirinya, akan ada hasilnya dengan sendirinya. Kalau kita punya satu pohon, contohnya saudara sekalian, kita menanam pohon buah-buahan, saudara-saudara sekalian, maka ketika Anda memeliharanya dengan baik dan pohon itu sehat, kita tahu pohon itu akan menghasilkan buahnya tepat pada waktunya. Dan kira-kira inilah prinsip hidup kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita hidup saudara sekalian dalam kesehatan rohani, maka salah satu ciri yang paling wajar dari orang Kristen yang sehat rohaninya adalah mereka akan berbuah bagi Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, karena itu saudara sekalian, kita akan melihat lebih jauh bagaimana sebetulnya supaya kita bisa berbuah bagi Tuhan itu. Ya, saudara-saudara, kita perlu memastikan kesehatan, tetapi bagaimana caranya kita memastikan kesehatan sehingga kita bisa, kesehatan rohani, sehingga kita bisa berbuah bagi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat yang keempat tadi. Alkitab berkata, kita bisa berbuah bagi Tuhan, saudara sekalian, ketika kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Bagaimana kalau kita ucapkan kalimat yang mungkin tampaknya biasa ini, tapi biar kita menangkap prinsip firman Tuhan pagi ini. Katakan bersama, katakan 2, 3. Tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Katakan lagi 2, 3. Tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, saudara sekalian. Ini adalah prinsip utama bagaimana kita bisa mengalami saudara-saudara sekalian berbuah bagi Tuhan di hidup kita. Alkitab berkata sekali lagi bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, di garis warna merah, saudara sekalian, di garis bawah dan diberi warna merah. Tinggallah di dalam aku, dalam Yesus, dan aku di dalam kamu, saudara sekalian. Karena apa? Karena sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Prinsip ini sederhana tapi penting, saudara-saudara sekalian. Kita hanya bisa berbuah bagi Tuhan kalau kita tinggal dalam Tuhan atau tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Nah, sekarang kita mau coba perdalam, saudara sekalian. Apa artinya tinggal dalam Yesus? Saya tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam hidup saya. Saudara-saudara sekalian, saya belajar bahwa makna sederhana kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam hidup kita, itu artinya saudara-saudara sekalian, makna sederhananya adalah saudara-saudara tentang bagaimana Yesus, saudara-saudara sekalian melekat. Kita melekat dengan Yesus, maksud saya kita bersatu dengan Yesus. Yesus menjadi segala-galanya, Yesus menjadi prioritas dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian ya. Saudara, Yesus menjadi segalanya ya. Yang terutama di dalam hidup ini, katakan, meninggikan nama Yesus. Ya,
yang terutama di dalam hidup ini. Apa katanya? Meninggikan namanya. Katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Nah saudara sekalian, apa artinya yang pertama? Jadi kita saudara sekalian ada dua sisi hari ini ya, yang harus kita mencoba memahami. Yang pertama, tinggallah dalam Yesus, lalu Yesus tinggal dalam kita. Ada dua sisi. Tinggallah dalam Yesus, lalu Yesus dalam kita. Ada dua sisi. Dan tadi kita belajar yang pertama saudara sekalian, apa maknanya saudara sekalian, yang pertama kita tinggal dalam Yesus. Maknanya adalah saudara-saudara sekalian bahwa Yesus atau kita melekat dengan Yesus, maksud saya kita lebih melekat dengan Yesus, kita bersatu dengan Yesus, Yesus menjadi yang utama, Yesus menjadi yang segala-galanya. Apapun profesi Anda bisa seorang ibu rumah tangga, tapi Yesus adalah yang segala-galanya dalam hidup Anda. Anda bisa seorang bisnismen, tapi Yesus adalah yang segala-galanya dalam hidup Anda. Anda bisa seorang yang memegang pabrik, tapi Yesus adalah yang segala-galanya dalam hidup Anda. Dan bukan uang yang menjadi segala-galanya dalam hidup Anda. Yesuslah saudara sekalian yang menjadi segala-galanya. Kita tinggal dalam Yesus, kita melekat bersatu dengan Yesus. Tadi perumpamaannya adalah Yohanes 15 ayat 4 adalah dari perumpamaan pokok anggur yang benar. Ya, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, akulah batang anggur yang benar, yang utama. Lalu kamu ranting-rantingnya. Sebuah ranting akan berbuah, logikanya adalah kalau melekat kepada batangnya. Ketika tidak melekat kepada batangnya, tidak bisa berbuah. Melekat kepada batangnya akan berbuah. Sesimpel itu logikanya. Dan Anda, saya semua tahu ketika Anda punya tanaman saudara sekalian, maka ranting-ranting yang berbuah di tanaman Anda adalah ranting-ranting yang melekat, yang bersatu, yang tinggal, yang saudara sekalian menjadi satu dengan batang utamanya. Sekali lagi, dengan mengerti hal ini maka makna tinggal dalam Yesus. Saudara, kita melekat, kita bersatu dengan Yesus. Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kita ya. Yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Nah, hari ini saya ingin berbagi lebih jauh saudara sekalian. Bagaimana caranya kalau begitu untuk kita tinggal dalam Yesus? Ada 4 hal ya saudara, ada agak cukup banyak tapi semoga kita bisa menangkap berkat firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita bisa tinggal dalam Yesus? Ada 4 hal saya belajar. Yang pertama, kita bisa tinggal dalam Yesus adalah ketika kita, saudara-saudara sekalian, secara pribadi, secara personal, kita membuat keputusan. Katakan keputusan, 2, 3, keputusan. Kita membuat keputusan tinggal dalam Yesus. Kita membuat keputusan untuk tinggal dalam Yesus. Nah, Alkitab tadi, Yohanes 15 ayat yang keempat berkata demikian, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Kalau boleh dikatakan bahwa di sini Yesus sedang mendorong kita membuat sebuah decision, keputusan. You make a decision. Kamu buat keputusan. Keputusan apa? Tinggallah
di dalam aku. Saudara sekalian, kenapa? Karena faktanya kadang-kadang kita tinggal di dalam Yesus dalam tanda kutip cuma hari Minggu saja. Bagaimana dengan Senin sampai Sabtu Anda? Banyak orang tidak tinggal dalam Yesus ketika Senin sampai Sabtu, makanya nggak heran. Kalau ngutang dia ngemplang, kalau Minggu sucinya setengah mati di gereja. Tapi kalau Senin sampai Sabtu, wow, curangnya luar biasa. Ligiap saudara sekalian. Kalau bisnis matiin teman-temannya, kenapa nggak ada tinggal dalam Yesus? Yesus ada hari Minggu. Tapi kalau Senin, wah nanti dululah. Kalau bisnis Pak Gideon. Kalau bisnis gereja. Dulu ada seorang temannya Pak Wahyudi yang kecewa. Dan salah satu kekecewaannya dia cerita bahwa dia bingung lihat bosnya. Bosnya itu kalau hari Minggu luar biasa. Mungkin majelis gereja. Tapi kalau Senin sampai Sabtu juahatnya juga luar biasa. Mulutnya kebun binatang semua keluar saudara sekalian. Lalu dia tanya sama bosnya. Bos, mestinya kan kita nggak gitu hidup ya bos ya. Lalu bosnya ngomong, udahlah bisnis, gereja, pisahkan saja. Kalau kamu ngomong Yesus itu hari Minggu. Tapi kalau Senin sampai Sabtu udah bisnis ya bisnis. Bisnis mana yang bisa eksis kalau nggak makan teman. Bisnis mana yang eksis kalau nggak tipu-tipu dikit. Bisnis mana yang bisa eksis kalau tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Anak muda ini kecewa. Itu teman Pak Wahyudi beberapa tahun lalu. Ya. Dan sejak itu dia pahit ya saudara dengan kehidupan gereja. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Karena ada orang-orang yang terus bertingkah laku seperti ini. Memisahkan kehidupan dalam Yesus hanya di hari Minggu. Saudara-saudara sekalian ya. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Tetaplah bersatu dengan aku. Saudara, kalau Anda mendalami kalimat ini maka Anda akan menemukan bahwa Tuhan menantang saya dan Anda bikin keputusan. Make a decision. Tetaplah bersatu dengan aku. Kalau boleh dikatakan, buatlah keputusan tetap dalam aku. Dalam bahasa Inggris lebih simpel lagi. International Standard Version berkata, abide in me. You abide in me. Kamu masuk, kamu tinggal dalam aku. Abide in me and then I will abide in you. Nanti aku akan tinggal dalam kamu, tapi kamu dulu bikin keputusan. Nah ini akan menantang kita sepanjang tahun 2022 ke depan saudara sekalian. Seperti apa kehidupan yang sedang kita bangun. Kalau kita mau berbuah dalam Tuhan, kita perlu tinggal dalam Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan berbuah dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan itu pertama-tama terjadi ketika kita satu, membuat keputusan tinggal dalam Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, kita perlu belajar membuat keputusan untuk senantiasa tinggal dalam Yesus. Senantiasa. Terus kembangkan hidup kita di luar gereja ini. Gereja itu cuma hanya 1 minggu, kalau kita bilang minggu ya, satu kali. Sekarang ibadahnya kita juga enggak 2 jam kayak dulu. Saya tanya ini nanti kebaktian cuma 75 menit. Saudara-saudara sekalian, Anda sudah menyelesaikan semua 1 jam 15 menit. Lalu kalau kita mengandalkan itu betapa naifnya kita, betapa salahnya kita. Maka kita perlu belajar. Yesus sekarang berkata tinggallah di dalam aku. Maka Yesus sedang berkata, buatlah keputusan orang Kristen. Dan saya percaya saudara sekalian, keputusan untuk tinggal dalam Yesus akan terlihat melalui apa? Salah satu yang saya belajar, keputusan kita untuk tinggal lebih lagi dalam Yesus akan terlihat dari kehidupan doa yang kita bertumbuh lebih lagi. Hidup doa yang bertumbuh lebih lagi. Seharusnya 2022 kita ini lebih dari waktu lalu adalah demikian. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan bersama, lebih dalam Roh Kudus lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Orang-orang yang punya keputusan untuk tinggal dalam Yesus akan terlihat dari kehidupan doanya Bapak Ibu. Simple saja. Kenapa? Karena begini ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang paling pendek di Alkitab salah satu. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat itu berkata tetaplah berdoa. Bahasa Indonesia sehari-harinya berkata berdoalah senantiasa. Bahasa Inggrisnya berkata pray without ceasing, doa tanpa putus.
Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana kita melakukan doa tanpa putus, pray without ceasing, berdoalah senantiasa. Kalau kita nggak punya keputusan untuk tinggal dalam Yesus, nggak akan ada itu hidup doa. Makanya nggak heran, lagi bikin nota aja bisa nipu, nggak ada doanya kok. Halo? Lagi bikin nota aja bisa nipu, nggak ada doanya. Nggak ada orang berdoa lalu bikin nota nipu, betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada ketika Anda bikin nota nipu, Anda berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Konyol kan? Betul nggak Bapak Ibu saudara? Nggak ada. Orang yang berdoa nggak akan ada, saudara sekalian, sebuah perbuatan dosa dalam hidupnya. Saya tidak berkata bahwa hidup kita kebal dosa, tidak. Tapi minimal inilah yang terjadi ketika kita punya keputusan tinggal dalam Yesus terus menerus. Ketika kita mengembangkan hidup doa, pray without ceasing, saudara-saudara sekalian. Anda tidak akan, kalaupun Anda jatuh dalam dosa, Anda nggak bisa lama-lama tinggal di situ. Hadirat Allah itu menegur Anda. Hadirat Allah itu menohok hati Anda, membuat Anda nggak bisa betah. Nggak ada orang tinggal dalam hadirat Tuhan itu betah berbuat dosa, nggak ada. Selalu dia akan, saudara sekalian, bukan hanya sekedar rasa bersalah, tapi ada rindu bertobat. Ada rindu bertobat. Si Daud ketika dia berbuat dosa, dia bilang, jangan ambil rohmu dari aku, Tuhan, nggak betah dia. Nggak tahan dia. Karena dia orang yang biasa tinggal dalam hadirat Tuhan, ya. Dia orang yang mungkin hidupnya seperti ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Daud doa, jangan ambil rohmu dari aku waktu dia dosa. Itu tapi teologi perjanjian lama. Teologi perjanjian lama, Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu pergi. Roh Kudus itu datang, Roh Kudus juga bisa pergi. Teologi perjanjian baru tidak seperti itu. Roh Kudus datang dan tinggal sekali untuk selama-lamanya dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang sukacita katakan amin. Nah, Roh Kudus yang sama, saya percaya kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, buat keputusan terus, gak akan betah kita sama dosa. Selalu ada sesuatu yang menghantam di dalam kita dan bilang, bertobat. Dan saudara sekalian, sekali lagi kembali kepada sharing firman Tuhan, keputusan untuk tinggal dalam Yesus akan terlihat dari sebuah kehidupan doa yang bertumbuh lebih lagi sama Tuhan, lebih dalam lagi. Kalau dulu mungkin doanya ya, saya keponakan Pak Julius, anak pendeta Andreas Rusli, adik Om Julius nomor 7 yang di Salatiga, saudara sekalian. Tapi ayah kami sudah lebih dulu pulang ke rumah Tuhan. Pengalaman saya adalah menjadi anak pendeta tidak menjamin hidup doa. Karena saya tidak suka doa. Saya enggak terlalu suka doa. Bukan tidak suka doa. Bahkan ketika di seminari Bethel, saudara sekalian di asrama, doa 4:30 pagi saya lebih banyak bolong daripada banyak doanya. Sampai hari di mana mulai bertumbuh dalam Tuhan dan mulai memiliki jam-jam doa yang lebih bertambah. Kalau dulu mungkin pagi hari 4:30 sudah kebiasaan, sekarang berdoa pagi, saudara, seperti tadi pagi saya lakukan. Saudara, sekarang beberapa tahun lalu Tuhan bilang, coba tambahkan sore hari, waktu doa yang khusus. Setelah punya 2 waktu ini pun Tuhan kemudian melatih, coba pray without ceasing, berdoa tanpa berhenti. Ya, terus tinggal dalam Tuhan. Sementara nyetir mobil, kemarin nyetir 6 jam, mobil 6,5 jam sama istri. Ya, saya senang punya istri yang bisa mendampingi saya. Saudara, kita nyetel lagunya Sydney, lalu dia rekam ya lagunya ya. Ini mungkin cara kami ya untuk terus memutuskan tinggal dalam Tuhan. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau. Saya bilang ya, dia pengen rekam. Lalu ketika saudara sekalian sore hari ya setelah 6,5 jam menyetir mendekati Tasik, saudara kan pasti cukup lelah. Tapi terus belajar saudara, tinggal dalam Tuhan ya. Jadi saudara sekalian, kita berdua saling menguatkan dan Anda bisa kerjakan itu saudara dengan keluarga Anda, tinggal dalam Tuhan melalui satu keputusan, dan keputusan itu akan tampak lewat hidup doa yang bertumbuh lebih lagi dalam hidup Anda dan hidup saya. Saudara. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita tinggal dalam Yesus.
Kita tinggal dalam Yesus yang kedua melalui persekutuan dengan firman-Nya. Dan saudara, persekutuan dengan firman-Nya tentu lebih lagi. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi ada sebuah kehidupan yang Yohanes 15 Yesus sebagai pokok anggur yang benar memberitahu kita, ada hidup seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya dorong Anda sebagai orang Kristen yang bagian B itu bagus, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Tapi saya dorong Anda, kebenarannya yang bagian B itu adalah sesuatu yang nyusul belakangan. Sesuatu yang akan datang belakangan. Tapi yang pertama, yang paling penting adalah jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saudara-saudara sekalian. Bahasa Indonesia sehari-hari mencatat apabila kalian tetap bersatu dengan aku, apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal di dalam hatimu. Dan ajaranku tinggal dalam hatimu. Maka yang kedua pagi ini saudara sekalian, bagaimana tinggal dalam Yesus Kristus itu terjadi waktu kita bersekutu lebih lagi dengan firman Tuhan. Sampai ajarannya tinggal menetap dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 119 ditulis oleh Daud. Mazmur itu mazmur paling panjang atau pasal paling panjang di Alkitab. Dan pasal paling panjang ini menceritakan sebuah hal yang sangat penting, yaitu adalah kerinduan untuk atau mencintai Taurat Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Saya dulu masih anak sekolah minggu, saudara sekalian kecil, makanya pelayanan anak sekolah minggu itu sangat penting. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian ya. Anak-anak Anda nggak tahu nih, kalau di Tasikmalaya mungkin sudah onset, Anda perlu berkomitmen mengantarkan anak Anda pergi ke sekolah minggu ya. Karena setelah 2 tahun masa pandemi semua berubah. Anak-anak kita, saya udah dengar kesaksian beberapa anak jemaat malas. Dan beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu berjuang, bahkan kakek nenek berjuang mengantarkan anak-anaknya untuk datang ke rumah Tuhan dan kebaktian di rumah Tuhan. Saya nggak tahu apakah di sini sudah onset, tapi di Salatiga kami sudah mulai onset. Dan setiap kali ibadah mungkin sekitar 100-an sekian anak. Kebetulan gedungnya agak besar seperti ini, jadi bisa diatur jaraknya, saudara. Tapi saya ingat bahwa dulu saya masih kecil, mungkin usia berapa, 10 kah? Seorang pengkhotbah ya dalam KKR anak, kalau nggak salah mungkin Ibu Mary Hartanti, mengajari Mazmur ini, Mazmur 119 ayat 141. Sekarang usia saya hampir 50, saya masih mengingat ayat itu. Mazmur 119 ayat 141. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Betapa 40 tahun pelayanan yang tidak sia-sia dari seorang Ibu Mary Hartanti menaruh ayat firman Tuhan. Dan Tuhan menghidupkan sampai tahun hampir 50 tahun ini saudara sekalian. Aku ini kecil dan hina, tapi titah-titahmu tidak kulupakan. Mazmur 119 menggambarkan kecintaan akan Taurat Tuhan. Dan kita perlu kalau mau tinggal dalam Yesus bersekutu lebih lagi dengan firman Tuhan. Sampai ajarannya tinggal di dalam hidup kita dan menguasai hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 dituliskan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang tahu sembah Tuhan bersama-sama, yuk jaga roh kita. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan, oh firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tinggal dalam Yesus caranya adalah dengan bersekutu dengan firman-Nya.
Dan bersekutu bisa bersekutu lebih lagi. Saya sudah baca firman Tuhan, saya tidak berkata tentang membaca firman Tuhan saja. Anda dan saya sudah membaca firman Tuhan sangat bagus. Tapi saudara sekalian, apakah firman Tuhan itu betul-betul berpengaruh dalam hidup Anda? Kemarin saya sharing sama anak-anak youth di Tasikmalaya ini. Bagaimana kita perlu membaca firman Tuhan dengan menerapkan PIL. Saya bertahun-tahun ini belajar hidup dengan PIL, kayak makan pil. P pertama, kalau lagi baca firman Tuhan, hafalkan prinsip. Prinsip. Saya percaya kalau Bapak Ibu saya bilang, hafalkan ayat firman Tuhan. Anda bilang, waduh pusing Pak Gideon, saya udah tua. Oke, it's okay, sudah nggak bisa menghafal banyak, oke. Tapi prinsip, Alkitab bilang prinsip. Alkitab bilang, saudara sekalian prinsip seperti ini. Kemarin saya sharing sama anak-anak muda, Efesus 4 ayat 27. Jangan memberi kesempatan pada iblis, itu prinsip. Itu prinsip. Apalagi konteksnya kalau membaca Efesus 4 ayat 26, kalau kamu marah, gak usah sampai matahari terbenam. Dan kalau marah ayat 27, jangan kasih kesempatan sama iblis. Itu prinsip. Yang kedua, bayangkan ayat firman Tuhan itu, hafalkan prinsip, lalu imajinasi, bayangkan. Atau kalau Alkitab bilang, renungkan firman. Digambarkan seperti apa, ini sharing cepat, minta maaf ya. Seperti apa itu, kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam, dan kalau kamu marah ayat 27 bilang jangan kasih kesempatan sama iblis. Bayangkan kemarahan-kemarahan Anda pada suami sama istri. Apakah ketika Anda marah sama istri, saudara sekalian, Anda memberi kesempatan kepada iblis melalui emosi yang meledak dan kemudian tanganmu melayang kepada istri? Jangan bilang nggak ada di gereja. Di gereja itu ada orang tempeleng istri sama anak itu ada. Cuma kalau di gereja gini kan nggak kelihatan. Betul apa betul? Betul, saudara sekalian. Memang begitu, saudara sekalian ya. Seorang anak, kemarin saya sharing sama teman, seorang anak muda. Ya, saya sharing sama teman anak muda, seorang seorang pejabat di gereja kami. Marah terpancing sampai dia pukul anaknya di matanya, saudara ya. Jebret dan bengkak, saudara-saudara sekalian. Saya tanya sama anak itu, kenapa kamu? Ya enggak apa-apa Pak Gideon. Tapi setelah sekian lama baru tahu dipukul sama bapaknya. Bapaknya yang mohon maaf ya PDP, pendeta pembantu. Nyesel juga kita harus cerita begini, tapi faktanya ada. Jadi kita ini harus, saudara sekalian nggak perlu terlalu jaim lah, ini memang nyatanya ada. Saya panggil bapaknya, kenapa kamu kayak gitu sama anak? Atau saya bicara sama anaknya, bapaknya udah ngaku, saya salah Pak Gideon, saya salah. Kenapa kamu seperti itu? Dia bilang, saya kepancing marah sama anak saya. Dan marah memberi kesempatan pada iblis. Emang anakmu marah ngomong apa? Nah itu anak saya juga marah ngomongnya gini, bapak nggak punya otak katanya. Yo, anak sama bapak sama-sama salah. Ayatnya juga ada, hei anak-anak taatilah orang tuamu. Kalau Empek itu saya ingat Empek dulu ngomong ya, taatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia engkau di atas muka bumi. Itu ayat. Tapi dulu saya dengar ini omongan dari Empek saya itu. Iya ya, taat orang tua. Jadi saya bilang sama anaknya, kamu salah. Kamu marah, kamu kasih kesempatan sama iblis. Kamu bilang bapakmu goblok. Nah bapakmu itu kan memang bekas pelatih silat. Ngamuklah dia, sikat anaknya, jebret. Mata sampai merah berbulan-bulan. Dikontrol ke Yogyakarta sampai hampir ada kecacatan. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan dia. Bertobat dua-dua. Saudara sekalian, saya berkata bahwa hidup kita bisa dicobai sebegitu. Tapi itulah sebabnya kita perlu terus firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Pertama, hafal prinsip. 2, imajinasi. 3, langkah tindakan. Tentukan langkah tindakan dari firman Tuhan. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Yang kedua, kalau kamu marah, jangan kasih kesempatan sama iblis. Itu prinsip. Prinsip lalu bisa diimajinasi. Oh gitu ya, aku kalau marah selama ini terpancing loh, ngasih kesempatan sama iblis. Aku pukul istriku, aku pukul anakku. Yang perempuan-perempuan aku lempar barang, ada orang-orang yang marah menyakiti diri, bentur-benturkan kepala ke tembok, pukul-pukul dadanya, ada banyak macam ekspresi marah dalam hidup Anda dan hidup saya. Ada orang juga yang ekspresi marahnya mungkin cuma diem, tapi sakit hati sampai ke dalam dan membentuk penyakit dalam hidupnya. Itu juga memberi kesempatan sama iblis, sama aja. Jadi hafalkan prinsip, imajinasikan kondisi.
ketika firman Tuhan itu terjadi dalam hidup Anda. Dan nomor 3, buat langkah tindakan. Apa yang akan Anda lakukan ketika kemarahan itu mendatangi hidupmu? Ini hanya satu contoh. Alkitab prinsipnya banyak. Seorang yang punya toko di gereja kami, saudara, ini memang emosional tingkat tinggi. Ya. Dan dia melayani tokonya, orang minta diskon. Oke, kasih diskon. Tapi pembeli kan gitu ya. Kadang-kadang udah didiskon sekali, masih ngomong lagi. Ngomong lagi gimana? Diskon lagi lah kok, kan ya gitu. Nah kalau dia udah diminta diskon kedua, menurut kesaksian dia jengkel sekali, dia marah sekali. Udah didiskon, minta diskon lagi. Dia marah sekali dan dia kadang-kadang gak betah mengucapkan sesuatu yang menyakiti pelanggannya. Sejak dia dengar firman Tuhan ini, dia buat keputusan demikian. Kalau gitu, saya buat langkah tindakan. Kalau saya di tengah melayani pembeli, saya terpancing marah besar, ini yang saya kerjakan. Saya akan stop semua pembicaraan, saya akan balik badan, saya akan panggil isi saya. Ini langkah tindakan, rencana tindakan dia. Saya panggil isi saya untuk melayani dia, saya pergi ke belakang, saya menenangkan diri dan saya akan mengarahkan hati saya kepada Tuhan. Sampai hari dia meninggal beberapa tahun lalu, dia adalah seorang Kristen yang belajar melakukan firman Tuhan ini. Berkali-kali dia bersaksi, setiap kali saya kepancing kemarahan Pak Gideon, saya punya langkah tindakan. Itu salah satu yang di toko dia. Dia dipancing dengan kemarahan karena mungkin ya tipe dia adalah pemimpin yang koleris, keras kepala. Saudara-saudara sekalian, pemimpin yang penuh dengan kemauan, kemajuan, saudara-saudara sekalian. Jadi dia kemudian mengambil langkah tindakan. Saya berdoa supaya sharing yang ada ini bisa memberkati hidup Anda dan hidup saya. Jadi hafalkan prinsip. P, I, imajinasikan, bayangkan firman Tuhan. L, langkah tindakan. Dan kemudian yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita tinggal dalam Yesus. Yaitu terjadi waktu kita tinggal dalam kasih. Oke, terus ya. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita baca bersama-sama yuk ayat yang berikutnya dari kata Allah adalah kasih. Katakan 2, 3. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jelas sekali ya, Alkitab ini enggak perlu ditafsirkan bahasa Yunani, Ibrani, Anda tidak perlu mencari, kalau orang teologi cari parsing, jelas. Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada dalam kasih. Jadi dia tetap dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, ia tinggal dalam Allah, dan Allah tinggal dalam dia. Jadi kita bisa simpulkan bagian ketiga ini dengan sederhana bahwa kita tinggal dalam Tuhan saat kita terus berada dalam kasih. Artinya apa? Saat kita mempraktekkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya bersyukur kemarin tema Natal GBI kita, masih ingat tema Natal GBI kita, saudara? Kalau ingat katakan dengan saya dari kasih Kristus, katakan 2, 3. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Bersyukur kita punya tema yang indah itu dari Pak Rubin, ketua kita. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dan Alkitab hari ini berkata setiap kita yang tinggal dalam kasih, kita mempraktekkan kasih, kita mengerjakan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, saudara sekalian. Maka kita tinggal dalam rohnya. Hari ini terus ya, kita udah dapat kasih Kristus menggerakkan persaudaraan kemarin Desember. Sekarang masuk Januari kita diingatkan hidup dalam kasih sama dengan tinggal dalam Tuhan. Cek terus saudara sekalian, selesaikan konflik-konflik Anda. Selesaikan terus ya bentuk-bentuk permusuhan Anda di hidup, apakah ada ketegangan ada, tapi selesaikan terus. Pikirkan untuk menerapkan kasih. Ya. Nah yang keempat, saudara sekalian, bagaimana kita tinggal dalam Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan ketika kita hidup dalam rohnya. Ada 4 hal di bagian ini, saudara sekalian. 1 Yohanes 4 ayat 13 berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ia telah mengaruniakan kepada kita mendapat bagian dalam rohnya. Dalam International Standard Version berkata, this is how we know that we abide in Him and He in us. Ini caranya kita tahu kita tinggal dalam Tuhan. Titik 2, He has given us His Spirit. Dia telah memberikan kepada kita rohnya.
Dan saudara sekalian, satu hal yang pagi ini pasti dapat kita pastikan bahwa kita tinggal dalam Tuhan saat kita tidak hanya menerima rohnya, tapi saat kita apa atau tujuan pemberian Roh Kudus di hidup kita adalah supaya kita hidup dan dipimpin Roh Kudus setiap saat. Satu nasihat dari papa saya sendiri, ya saya dulu belum terlalu mengerti. Dia bilang begini, kalau kamu mau buat apa-apa, sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Saya bilang, saya udah sembahyang. Ya sembahyang dulu aja. Ya, sampai sekarang bertahun-tahun ini saya baru paham, bukan sembahyang sekedar sembahyang, tapi ya menanya sama Roh Kudus, kedalaman sama Roh Kudus. Roh Kudus ini mau bagaimana? Saya jadi pendeta gembala, saudara sekalian, waktu adik Om Julius meninggal, papa saya meninggal usia 55 tahun. Makanya saya bersyukur sekali Om Julius usia 82 tahun dan tetap sehat. Yang setuju katakan amin, saudara. Waktu beliau meninggal saya 27 tahun. Ada satu jemaat sekitar 1.000 orang dewasa. Orang 27 tahun mimpin 1.000 jemaat dewasa itu rasanya kayak apa? Saya kasih tahu rasanya kayak dijatuhi sebuah beban yang sangat berat. Menjadi pendeta, gembala, apalagi ketika sebuah jemaat itu besar, itu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak keputusan-keputusan yang harus diambil. Orang 27 tahun mungkin bisa, tapi saudara itu membutuhkan satu perjalanan yang cukup. Saya percaya makanya senioritas itu penting. Besok pagi saya akan duduk bersama Om Julius dan saya tanya, Om saya telah melakukan sesuatu yang baik, yaitu 12 September kemarin, sampai menyerahkan pelayanan kepada Pak Rubin. Nah saya mau tulis itu di disertasi saya S3. Saya pengen cari tahu tentang bagaimana pensiun pendeta GB, bukan pensiun. Ya, tapi bagaimana menyerahkan tongkat estafet kepada yang lebih muda, regenerasi pelayanan. Enggak mudah saudara-saudara sekalian ya. Kalau Pak Julius ini mau, dia bisa terus memimpin gereja, itu tata gerejanya juga mendukung, enggak ada yang bantah. Tata gerejanya ada. Tapi Pak Julius ambil keputusan dengan satu dan lain cara, meletakkan pelayanan, purnalayan dan melanjutkan kepada yang lebih muda. Orang menganggap itu sesuatu yang wajar, tapi kalau enggak dipersiapkan juga enggak baik. Nah saya kembali 27 tahun, enggak disiapkan. Ayah saya meninggal, semua orang taunya mama saya yang akan melanjutkan. Tapi enggak tahu rundingan papa dan mama itu apa. Mereka cuma bilang, kasih aja ke Gideon. Ya. Kakak saya waktu itu belum mau penuh waktu, kalau beliau penuh waktu mungkin kakak saya yang melanjutkan. Dan saya tidak ada masalah. Karena kita enggak rebutan apalah pelayanan. Terpukul berat, saudara sekalian dan enggak bisa apa-apa. Tapi mungkin itu kalau dibahasakan sekarang saudara sekalian ya. Seperti sebuah lagu yang ditulis Sari Simorangkir bersama dengan Roh Kudus. Ini yang terjadi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu. Sekarang 21 tahun saya dengan isi jadi gembala. 2 tahun lalu sebelum pandemi, saudara sekalian dalam anugerah Tuhan kita Natal, pas kok mungkin pengen bikin sekali ada 2.700 orang full gedung di Salatiga. Kalau pagi gini di Salatiga sudah 500 orang dan sudah 600 ke atas. Kami punya sistem pendaftaran ibadah. Waktu Natal tuh sampai ada orang yang datang sama saya nangis, Pak, saya kehabisan kuota ibadah. Satu kali ibadah kita buka 500. Istri saya marah-marah, Pak. Lah kamu daftarnya kapan? Saya terlambat. Ya udah pokoknya nanti kamu datang, kamu pasti bisa dapat tempat. Kita atur sistemnya supaya orang bisa ibadah, saudara-saudara sekalian. Dalam anugerah Tuhan itu terjadi, kalau kita berkata itu kekuatan manusia sangat bodoh. Itu pasti Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, yang setuju katakan amin. Dan itu adalah Roh Kudus. Yang ketika kita berkata, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu. Bagian akhir daripada firman Tuhan, saudara saya siap kepada yang kedua. Tadi kita belajar bagaimana hidup kita bisa berbuah tahun ini kepada Tuhan. Lebih lagi saudara, tinggallah di dalam aku. Dan yang kedua, Tuhan mengajar tinggallah
Ya, di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Tuhan tinggal dalam kita. Yohanes 15 ayat 4a sekali lagi mengingatkan berkata, tinggallah di dalam aku dan kemudian aku di dalam kamu. Jadi yang penting saudara sekalian, pasti Tuhan itu yang penting, tapi 4 bagian tadi. Tinggal membuat keputusan, ya kemudian bersekutu dengan firman, ketiga tinggal dalam kasih, dan nomor 4 saudara-saudara sekalian tinggal hidup dipimpin bersama Roh Kudus. Ini 4 hal yang kita perlu kembangkan baik-baik. Kalau Anda bilang, kok banyak tanggung jawab saya Pak Gideon, enggak apa-apa. Ada Roh Kudus buat hidup Anda dan hidup saya. Yang sukacita katakan amin ya. Dan yang pasti Alkitab bilang, latihlah dirimu beribadah. Ini latihan. Enggak langsung jadi, it's okay, tapi Anda latihan, Anda ngerti prinsipnya, Anda melatih diri Anda bersama dengan Tuhan. Lalu saudara, akibatnya adalah Tuhan tinggal dalam kita. Apa artinya Tuhan tinggal dalam kita? Tuhan tinggal dalam kita jelas, Tuhan ada, Tuhan memimpin, Tuhan berkarya di dalam kita dan melalui kita. Nah bayangkan kalau ada Tuhan seperti ini di hidup kita, bagaimana hidup kita tidak berbuah? Pasti berbuah. Yang sukacita katakan amin. Pasti berbuah. Pasti berbuah. Berbuah dengan sendirinya bahkan. Nah gini ya, ada satu prinsip toh. Ada satu prinsip yang namanya pertumbuhan alamiah. Anda punya tanaman, Anda pastikan tanaman Anda baik, tanaman sehat, tepat pada waktunya dia akan berbuah dengan sendirinya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Berbuah dengan sendirinya, betul tak? Anda tidak perlu doa-doa tengking-tengking dalam nama Yesus. Anda prinsipnya kan gini, pastikan aja tanaman Anda sehat atau anak. Pastikan anak Anda sehat. Dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Tanaman sehat berbuah dengan sendirinya. Rohani kita sehat, kita akan berbuah bahkan bisa dikatakan dengan sendirinya. Yang setuju katakan amin. Dan saudara sekalian, orang berbuah itu enggak mungkin akan diam. Dia sama pekerjaan Tuhan, sama pelayanan, ya dia mungkin bisa bahkan menjadi seorang menanam komsel, dia mungkin bisa bahkan sampai membuka gereja, itu sesuatu yang luar biasa, tetapi yang lain-lain Anda akan berbuah di hidup Anda. Karena Tuhan akan bekerja seperti ini, satu ayat terakhir, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berbuah dengan sendirinya. Kemarin malam saya sharing dengan Pak Wahyudi dan Ibu Luciana tentang seorang wanita yang beberapa tahun lalu di gereja kami terkenal seorang wanita yang hidupnya enggak baik. Laki-laki dalam hidupnya minimal 3. Anaknya yang satu putih, yang satu hitam, dan kemudian dia punya anak bawaan yang lain. Bahasanya anak putih dari bapak warna putih, anak hitam dari bapak warna hitam. Satu gen, karena perempuan ini telah hidup dengan pria putih, pria hitam, dan kemudian dengan pria yang lain. Semua orang berkata brengsek hidupnya, kacau balau. Tapi wanita ini baik berjumpa dengan Tuhan dan berubah bertahun-tahun ini, dan dia sekarang menjadi dia pimpinan perkunjungan di gereja kami. Selama masa pandemi, semua orang tidak berani ke rumah sakit, dia masuk rumah sakit. Saya sampai bilang, gimana kamu bisa masuk rumah sakit? Bahasanya orang Jawa, saya ngelimpe Pak. Satpam kalau meleng saya langsung masuk ruang doa. Saya bilang jaga-jaga diri kamu, tapi dia bukan hanya begitu berani, dia begitu cinta Tuhan, dia begitu, sekarang semua orang memanggil dia mami, hormat di gereja kita. Wanita dengan latar belakang yang tidak baik. Kalau boleh disimpulkan apa yang telah terjadi Pak Gideon, simple. Hidup yang berbuah bagi Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Hidup berbuah bagi Tuhan. Dan hidup berbuah bagi Tuhan itu ada bagi hidup Anda dan hidup saya. Mengakhiri firman Tuhan pagi ini saudara sekalian. Berbuah bagi Tuhan itu terjadi saat kita tinggal dalam Yesus. Dan Yesus tinggal dalam kita. Dan Yesus yang tinggal dalam kita tidak hanya akan diam. Dia berkarya sehingga hidup kita akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita dan bersyukur. Akhiri pemberitaan firman Tuhan ini kita berdoa bersama-sama.